اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Para thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian syarah kitab Tuhfatul Atfal yang kemarin kita bahas sudah sampai bab idgham bi gunnah. Wa thani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu 'ulima. Terus illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kad dunya thumma sinwanin tala. Nah, itu ya kemarin ya. Nah, insyaallah pada siang hari ini kita bahas bait yang selanjutnya. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Ya. Ini merupakan bait atau pembagian kedua dari idgham, dari nun sukun dan tanwin pada idgham. Yang kemarin ya, idgham qismun yudghama fihi bi gunnah. Kalau yang sekarang idghamun bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Jadi qismun yudghamani fihi bila gunnah wa huwa al-harfani al-baqiyani, yaitu dua huruf sisanya, sisa dari yang 6. Yang kemarin apa aja? Yarmuluna. Ya, yarmuluna. Ya, diambil 4 bi gunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Selanjutnya ada yang sisanya, yaitu huruf lam dan huruf ra. Fa idza waqa'a ahadu hadaini al-harfaini ba'da an-nun as-sakinah, ya, apabila dua huruf ini lam dan ra jatuh atau posisinya setelah nun sukun atau tanwin, ya, wala yakunu dzalika illa min kalimatain, dan yang demikian itu tidak mungkin terjadi kecuali pada dua kalimat atau dua kata, ya. Wajibal idghamu bila gunnah, wajib dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai dengan gunnah. Contoh, walam yakul lahu, yakun lahu, nun sukun masuk ke huruf lam, yakul lahu, ya. Jadi disatukan, nunnya hilang, masuk ke huruf lam, yakul lahu. Fawailun lil musallin, fawailun, lunnya hilang, fawailulli. Oke. Yang kedua huruf ra, anra, arra'ahu, ishatir radiyah, ishatin, tinnya hilang, ishatir radiyah. Wa asyara an-nadim ila hukmin min ahkamir ra faqala thumma karriranna. Maksudnya apa? Wa takriru huwa, ada karriranna, ada huruf ra, ahkam huruf ra, ya, apa? Takrir. Ada takrir. Apa yang takrir? Irti'adu tarfil lisan birra irti'adan khafiyan. Irti'ad,
semacam getaran pada lidah, pada ujung lidah. Birra irti'adan khafiyan, dengan getaran yang tipis. Ya, natijata dhiqi makhrajiha, yang disebabkan karena sempitnya makhraj huruf ra. Wal yahdharil qari al mubalaghata fit takrir. Ya, dan hendaknya seorang qari, pembaca Al-Qur'an, ya, tidak berlebih-lebihan dalam membaca, dalam takrir pada huruf ra. Contoh ar-ra, tidak. Ya. Kautsar, ini mubalaghah. Ini berlebih-lebih. Ar-ra'aita, ar-ra, terlalu bergetarnya lebihan. Al, ya, paham tuh? Ya, jadi falyahdhar, kata muallif, maka hendaklah berhati-hati seorang pembaca Al-Qur'an, qari, hafizul Qur'an, al-mubalaghata fi taqrir, berlebih-lebihan ketika mengucapkan takrir pada huruf ra, al-muaddi ila zuhuri akthar min ra, yang nanti akan menyebabkan huruf ra-nya akan bertambah lebih dari satu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ra-nya jadi lebih satu. Fahim? Oke. Ra. 1, 2, 3. Ra. Ri. Ar. Il. Ur. Ar-ra. Irri. Urru. Nah, baik, ya. Nah, kemudian, ya, kemarin kita bahas idgham bi gunnah dan sekarang idgham bila gunnah. Mal maksud bi gunnah wa bila gunnah? Al-gunnah kemarin sudah kita singgung, ya. Sautun yakhruju minal khayshum, yaitu suara yang keluar dari hidung, atau tajwiful anf, rongga hidung, ya. Wa takunu musahabatan lin nun wal mim, dan ini gunnah ini senantiasa menyertai nun dan mim, fi kulli ahwaliha, di setiap keadaannya. Fala takhlu nunun wala mimun min gunnah, tidak ada huruf nun dan mim yang bisa terpisah dari gunnah, ya. Illa anna tulaha yakhtalifu bihasabi wad'iha, akan tetapi panjangnya itu berbeda-beda sesuai dengan posisinya. Itu. Jadi tadi apa itu gunnah? Suara yang keluar dari hidung. Paham tuh? Dan dia senantiasa ada pada huruf nun dan mim, ya, di setiap keadaan. Mim sukun, mim berharakat fathah, berharakat dhammah, kasrah, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, dalam keadaan tasydid. Nah, selalu ada huruf dari khayshum. Ya, makanya, ya, tidak ada yang bisa mengucapkan huruf na dan mim dengan menutup hidung. Da, ad, susah. Ba, susah. Ab, ba, bi, bisa? Nah, ya, kenapa? Karena huruf nun itu ada pada hidung. Ya, waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Ya, jadi khayshum gunnah itu pada rongga hidung. Ya. Nah, baik. Kemudian illa anna tulaha
yakhtalifu bihasabi wad'iha. Inda idghamin nun sakinati wa tanwini bi gunnatin fi ahrufi yanmu. Ya, gunnah ini ada pada idgham tadi huruf yanmu tadi. Wal gunnatu baqiyatun fil wawi wal ya. Gunnahnya itu ada pada huruf wa dan huruf ya. Fi gunnatin hiya gunnatun nun sakinah wa tanwin. Fa'idghamuhuma fihima naqisun, maka idghamnya disebut idgham naqis. Kenapa? Karena ada huruf nun dan nun sukunnya pada waw dan ya. Kenapa? Hujan? Maka wajar. Silakan yang punya jemuran diangkat jemurannya. Banyak? Ya. Ya, jadi nanti ada idgham naqis dan idgham apa? Tam. Ya, idgham naqis dan idgham tam. Apa idgham naqis? Tadi idgham naqis itu ya, fa idghamuhuma fihima naqisun. Kenapa? Karena al-gunnah al-baqiyah fil wawi wal ya hiya gunnatin nun sakinah. Contoh. Min wara'i hijab. Min wara'i. Ya. Min wara. Ya. Nah, ketika nun sukun itu idgham kepada wawu, maka kita baca apa? Miu. Betul? Baik. Miu. Maka gunnahnya yang ada pada huruf nun masuk ke dalam wawu, ada pada wawu. Makanya dia idghamnya apa? Idgham naqis. Kenapa? Tidak sempurna dia. Kenapa tidak sempurna? Karena pada wawu masih ada sifat huruf nun. Beda dengan idgham bila gunnah. Contoh apa? Walam yakul yakun. Sah? Yakun lahu. Ya, yakun dibaca gimana dibacanya? Yakul lahu. Yakul nunnya ada enggak? Ya. Nunnya sempurna masuk idgham ke huruf. Maka ini disebut idgham. Betul idgham apa tadi? Idgham tam. Tadi ada idgham naqis, ada idgham apa tam? Sempurna idghamnya. Ya, sempurna. Jadi pada huruf pada huruf tadi, pada idgham bi gunnah miwara tadi ini idgham apa namanya? Naqis. Kenapa naqis? Karena nun sukun masih ada pada wawu. Gunnahnya itu ada pada nun. Kenapa ada pada wawu? Nah, ini ya. Gunnah pada wawu ini menunjukkan bahwasanya sifat nun ada pada wawu, maka disebut dengan idgham gunnah naqis. Yang lebih gunnah. Tapi naqis. Kenapa? Karena huruf nunnya tidak sempurna masuk. Beda dengan huruf lam. Ini yakullahu. Yakullahu. Nun sukunnya masuk huruf lam secara tam, secara sempurna.
Ya, yaqullahu, adakah huruf nun di huruf lam? Enggak ada. Nah, jadi sempurna, huruf nunnya hilang 100%. Nah, itulah maka disebut dengan idgham tam, sempurna idghamnya. Paham tuh? Ya, nanti kita bahas lagi di beberapa idgham yang lainnya. Baik. Wal ghunnatul baqiyah fin nun wal mim laysat ghunnatun nun as-sakinah wat tanwin fa idghahuma fihima kamil. Atau di sini disebut dengan idgham kamil. Kalau tadi Ustaz bilangnya apa? Idgham tam, ya. Tapi dalam kitab ini disebut dengan idgham kamil, enggak apa-apa, sempurna seluruhnya. Ya. Nah, ini pada apa? Nih. Pada nun wawu dengan nun sukun. Contohnya apa? Contohnya apa? Nun sukun bertemu dengan nun sukun, nun hidup. Atau mim. Khairum min, ya. Min nar, min nar. Min apalagi tadi? Mim masad, ya. Mim masad. Nah, ya. Min nar, mim masad. Nah, dia idghamnya nun yang gunnah pada dan nun dan gunnah yang ada pada mim. Min mim masad. Min nar, mim masad, apa lagi? Idgham yang lain. Coba. Ada lagi yang lain, idgham yang lain? Min ni'mah yauma idzin na'imah. Betul? Nah, ini gunnah yang panjang tadi, yang ada tadi, ya. Beda dengan miwa. Jadi gunnah yang ada pada mim ini atau gunnah yang ada pada mim sukun tadi, ini adalah gunnah asliyah. Apa? Gunnah asliyah pada mim dan nun. Makanya huruf nun ini langsung hilang. Ini juga hilang atau tanwinnya juga hilang melebur ke nun dan huruf mim. Maka di sini disebut dengan idgham apa? Idgham aslinya. Idgham apa? Idgham tam sempurna atau idgham kamil sempurna seluruhnya. Berbeda dengan tadi miwa, karena huruf wawu adalah bukan huruf yang disertai gun dan berat ketika mengidghamkan nun sukun pada wawu jadi miu pada wawu. Berarti ada nun sukun pada wa, maka di sini disebut idgham naqis. Ya, idgham naqis. Paham? Jadi nanti ada idgham yang dilihat dari sudut sempurna dan tidak sempurnanya idgham tadi. Begitu. Faham? Nah, ya. Alhamdulillah. Ya itu. Wa yanqasimu idghamun nun as-sakinati wa tanwin min haitsul kamal wan naqas ila qismain. Jadi idgham, ya, idgham apa? Idgham bi gunnah juga itu dibagi dua. Ada idgham yang tam, ada idgham yang naqis atau kamil. Idgham naqis ada idgham huruf idgham naqis apa aja? Wawu dan idgham bi gunnah. Wawu dan ya. Famai ini menunjukkan kenapa? Karena ada huruf nun sukun atau tanwin pada huruf ya.
Faman ya'mal. Faman. Nah, ini menunjukkan ada huruf nun sukun pada ya. Maka disebut idgham naqis, tidak sempurna idghamnya. Nah, beda dengan yang kedua, idgham kamil. Pada ini pada nun dan mim. Kemudian lam dan ra. Ar-ra'ahus tagna. Nunnya hilang langsung masuk ke ra. Yaqul lahu kufuwan ahad. Nunnya hilang masuk huruf lam. Itu yang disebut idgham kamil atau idgham tam. Paham? Baru paham? Baru mengetahui ini? Ya, jadi ada idgham kamil, idgham naqis, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, gitu ya. Baik. Ya. La tudghamu an-nun fil wawi halatal waw. Yasin wal Qur'an, Yasin. Maksudnya apa? La tudghamu an-nun fil wawi halatal wasl. Halatal wasl. Ya, dia tidak diidghamkan kalau dia wasl. Wasl itu apa? Ada fasl, ada wasl. Ya. Nah, Yasin. Kalau lanjut gimana? Yasin. Gimana? Kan Yasin wal Qur'anil hakim. Gimana? Kalau lanjut. Dalam dilanjutkan ketika Yasin, Nun, wal qalami atau Nun. Kan kalau Yasin gimana? Sin. Gimana ya? Sin ya. Gitu ya. Sin atau Nun, wal qalami ya. Nun. Gitu. Nah, kalau bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah kayak Yasin, Nun, maka dia tidak diidghamkan nun yang ada pada huruf muqatta'ah tadi. Begitu ya. Jadi tidak ada Yasin, tidak ada. Tanun wal Qur'an tidak. Tapi Nun wal Qur'an wal qalami, bukan wal Qur'an. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada ya. Nah, tanbih. Nih ada tanbih, ada apa tanbih itu apa? Perhatian. Liyahdharil qari'u ikhraj kulli sautin minal fam halata idghamin nun sakinah wat tanwin fi harfail wawi wal ya. Itu ya. Hati-hati ya bagi seorang qari pembaca Quran mengeluarkan semua hurufnya dari mulut ketika idgham bi gunnah pada ya dan waw atau waw dan ya. Contoh tadi apa? Min wara. Berarti salah. Ya, berarti apa? Harus ada dari hidung. Jadi gimana? Min wara. Gitu ya. Faman ya'mal. Salah. Kenapa? Karena semua suaranya keluar dari mulut. Yang betul gimana? Ada harus dari hidung.
faman ya'mal mithqala faman. Ya, ayo diperhatikan. Ya. Nah, makanya liyahdhar al-qari'u ikhraj kulli sautin min al-fam halata idgham an-nun as-sakinati wat tanwini fi harfil wawi wal ya'i. Ya, paham? Itu ya. Kemudian aliyatul idgham. An-nunu nisfani, nisfun lisaniyun mukammalun wa nisfun khayshumiyun wa gunnah. Jadi huruf nun itu ada dua bagian. Ya, yang pertama adalah dari lidah, nisfun lisaniyun mukammal dari lidah, wa nisfun khayshumiyun jadi dari hidung mukammil. Fa indal idghami bi ghunnatin yatahawwalu an-nisfu lisani ila makhrajil harfil ati ba'da an-nuni wa yabqa sawtul ghunnati zahiran mutawwalan musahaban lin-nutqil harfil mudgham. Fa idza wasala al-qari'u ila nutqil harfil mudgham fihi inqata'a sawtul ghunnati al-mutawwalah. Jadi miwa. Jadi huruf nun, min. Nun itu ada dua makhraj. Makhraj yang pertama itu dari lidah, ya dua bagian. Yang kedua dari gunnah dari hidung, dari khayshum. Nah, ketika dia idgham, maka ketika idgham nakis nih, maka yang dari lidahnya dia masuk ke wawu, makanya miu nun. Coba na, an, rasakan lidah di mana an, min, kita idghamkan miu, ujung lidah di mana? Di bawah kan? Ujung lidah sudah tidak di makhraj huruf nun lagi, tetapi dia masuk di huruf waw. Miu. Nah, ini huruf nun sukunnya kan ada dua tadi, dua bagian. Bagian yang makhraj dari lidah itu sudah masuk waw, tapi huruf nunnya, khayshumnya masih ada. Kapan dia hilang? Dia hilang ketika sudah masuk waw secara sempurna. Miwa, maya, famaya, langsung hilang. Nunnya langsung hilang. Faham? Paham? Nah, ini detail ya, masya Allah, bidiqqah. Ya kan? Begitu. Nah ya, nahu faman ya'mal khairum bi hilang langsung. Mi-nya tetap masih ada ya kalau mi. Begitu ya. Tuqra khairu. Di sini kalau ini ada gambarnya ya, masya Allah. Baik, tapi sudah jelas insya Allah seperti itu ya. Jadi ada dua bagian nun sukun itu, ada bagian lidah, ada bagian hidung. Nah, bagian lidah itu sudah idgham ketika di awal kali masuk. Min, may, man, may hilang langsung. Masuk ke ya. Tapi bagian khayshum dia masih ada pada khayshum selama belum sempurna masuk ke huruf ya. Famaya baru menghilang begitu. Baik, naktafi bihada. Ada pertanyaan? Paham semua? Baik ya. Nah, kita yang akan datang kita bahas tentang alamatul idgham fi dhabtil mushaf. Ya, alamatul idgham fi
dhabatil mushaf. Ustaz minta mushafnya pakai mushaf cetakan Timur Tengah semua ya, atau Rasul Utsmani. Bawa biar apa namanya kita bisa mengetahui mana yang naqis, mana yang mana yang naqis, mana yang kamil. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.